Gue baru kelar nonton episode 7 dari Peacemaker dan juga udah nonton episode 6 sebelumnya, dan bisa gue simpulkan bahwa sebenarnya Marvel dan DC itu sebenarnya saling bersinggungan dan udah ngetis satu sama lainnya. Kalau teman-teman ingat di film Eternals bahwa ada Superman kan, itu udah ada dialognya gitu. Itu diceritakan kayak di dalam film gitu superhero-nya. Sedangkan di Peacemaker season kedua ini ketika si Vigilante ketemu gitu, dimana ada Spider-Man meme itu gue ngakak sih. Tapi akhirnya dijelaskan bahwa sebenarnya bukan eksis secara langsung gimana superhero-superhero dari DC ataupun Marvel di semesta mereka masing-masing, melainkan superhero di DC itu dianggap sebagai acara TV di versi Marvel, dan begitu juga di versi DC superhero Marvel itu dianggap sebagai acara TV juga, karena di sini kan disebutkan Spider-Man meme ya, artinya kan dia sama kayak kita menganggap Spider-Man meme kayak gitu, sadar kayak gitu si vigilantenya, dan Spider-Man itu bukan ada eksis di dunia mereka, tapi itu ada di film, di cerita film gitu ya. Akhirnya cukup jelas sekarang, dan nanti terlepas gimana James Gunn sama Kevin Feige mau tektokan kerjasama crossover itu beda lagi. Tapi sekarang di posisi ini itu kayak seolah-olah James Gunn membalas dialog yang ada di Eternal yang menganggap bahwa ada a man can fly dan Superman kayak gitu, ternyata acara TV. Di sini dibalas langsung sama si James Gunn lewat dialog dan juga fenomena dimensi X dari Peacemaker season kedua ini. Jadi clear ya sejauh ini. Jadi nggak usah berdebat apakah di situ benar-benar eksis bang Spider-Man, ternyata ada, enggak. Itu cuma acara TV guys. Jadi ya itu sih praduga yang pertama gue. Jadi kalian boleh setuju boleh enggak. Sekarang mari kita bahas tentang Peacemaker season kedua, khususnya episode 6 dan juga 7 yang lebih mengeksplorasi dimensi X ini guys. Sebenarnya ini bukan karangan ataupun improvisasi dari James Gunn, karena dalam komiknya juga ada dimensi X yang tadinya itu adalah dimensi 10 gitu, kayak ada 10 kayak gitu kalau di versi Marvel gitu, dimana dimensi 10 ini diubah menjadi X dimension gitu. Jadi ya di sini diceritakan juga kalau Nazi itu memenangkan perang dunia kedua. Di sini superhero-nya bukan Superman tapi namanya itu Overman. Nah itu juga sempat kalau kalian lihat Overgirl itu kan ada Supergirl versi jahat di sinetron gitu, di seriesnya versi Arrowverse itu pernah diceritakan mana Supergirl yang utama ini dikejar sama Overgirl demi mengambil jantungnya si Supergirl ini untuk dia bertahan hidup. Itu maknyus parah kalau teman-teman ngikutin versi Arrowverse. Begitu juga dengan Superman dan juga Overman ini, gue curiga nih dengan judul Superman di masa depan cuman Man of Tomorrow. Artinya dengan eksplorasi dari Peacemaker ini tentang dimensi dan juga multiverse, jangan-jangan Man of Tomorrow itu akan menceritakan fokus juga tentang datangnya makhluk lain, varian doppelganger ya kalau di sini namanya, ketemu dengan Superman, itu lebih kacau lagi. Dan kita lihat juga di episode 6 itu kan melibatkan Lex Luthor langsung gitu. Itu untungnya, dan juga akhirnya gue sadar bahwa James Gunn kan syuting series Peacemaker tuh berbarengan dengan syutingnya si Superman. Ternyata dia tuh bisa bebas ngambil beberapa karakter sesuai dengan cerita nanti di Peacemaker. Kayak Lex Luthor itu kan masih botak kan si Nicholas Hoult ya gitu. Dan sekarang udah gak botak lagi kan. Gak mungkin dong tiba-tiba dia botak lagi. Dan ini untungannya dan jeniusnya James Gunn menurut gue, dia pengen berbarengan dengan peristiwa dari Superman dan bisa dijelaskan langsung dengan beberapa rumor yang menyebutkan kalau latar waktu atau setup cerita dari Man of Tomorrow nanti akan dimulai dari episode 8 dari Peacemaker gitu. Dan kita akan lihat nanti di episode 8 si Peacemaker akan ketemu sama Superman. Wow, itu menarik banget. Dan kabarnya gitu ya, sequel dari Superman itu akan membuat Lex Luthor pakai pakaian robotnya itu, suit robot armornya itu, bekerja sama dengan Superman. Artinya kalau dua orang yang udah saling musuhan bebuyutan bisa kerja sama, artinya ada ancaman yang sangat-sangat besar yang justru bisa mengancam dimensi utama dari DC ini guys. Jadi kita akan melihat bagaimana kerjasamanya. Ada beberapa rumor juga yang mengatakan kalau villain utama dari Man of Tomorrow nanti adalah Brainiac gitu. Bisa jadi itu. Tapi Brainiac ini bisa aja menyangkut pautkannya dengan dimensi X tadi guys, dimana akan datang banyak makhluk-makhluk yang ternyata berbeda banget, dimana Superman itu di situ jadi Overman, kemudian juga Wonder Woman Nazi itu namanya Brunhilde, kemudian juga ada untuk Batman Nazi itu namanya Letterwing, dan terakhir ada Aquaman Nazi itu namanya Underwater Man gitu. Jadi ada banyak banget hal-hal yang aneh di sana. Jangan-jangan memang
akhirnya makhluk-makhluk juga superhero dari dimensi ini akan bertemu nanti mungkin menjadi setup dari Man of Tomorrow. Tapi ya kita sejauh ini belum dapat informasi ataupun rumor skrip asli dari Man of Tomorrow. Jadi kita fokus dulu dengan versi James Gunn Peacemaker ini, dimana memang dimensi X ataupun dimensi 10 ini memang pernah diceritakan pertama kali muncul di komik Justice League of America seri 107 yang rilis di Oktober 1973. Di sini diceritakan kalau Roosevelt wafat tahun 1944 dan proyek bom atom dari Amerika Serikat itu tuh ditunda. Gara-gara ditunda itu Amerika nggak jadi menjatuhkan bom ke Nagasaki ataupun Hiroshima. Nazi juga sebenarnya punya bom atom, tapi karena memang saling takut sana mereka nggak jadi sama-sama menggunakan bom atom mereka. Tapi yang menjadi keunggulan Nazi kenapa bisa menang sama Amerika di versi dimensi X ini adalah karena memang Nazi itu punya alat yang namanya sinar pengendali pikiran. Jadi dengan sinar pengendali pikiran ini dia bisa menang atas Amerika Serikat. Dengan namanya aja sinar pengendali pikiran itu benar-benar kayak nyangkut banget sama Brainiac. Brainiac kan juga bisa mengendalikan apapun dengan pikirannya, dengan beberapa teknologinya. Jadi ini makin bikin gue langsung ngarah ke wah, jangan-jangan nanti Man of Tomorrow akan berhubungan dengan Brainiac yang bisa memanggil ataupun memberikan ancaman dari dimensi X ini, dimensi tergelap dari DC gitu. Kenapa gue bilang tergelap meskipun di sini damai-damai aja, justru karena memang di sini keberagaman itu nggak ada. Ataupun yang pelangi-pelangi itu nggak ada. Oke, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kayak misalnya ya Chinese nggak boleh, misalnya orang kulit hitam itu jadikan budak, nggak boleh keluar dari gua, dari tambang. Dan di sini yang eksis cuma orang kulit putih. Itu kan bahaya banget guys. Kalau dunia kayak gitu tuh bahaya banget. Balik lagi ke Peacemaker season kedua ini, dimana di episode 7 kita melihat ternyata si Blue Dragon-nya itu bukan dragon jahat, tapi good dragon guys. Dimana dia ternyata anti-Nazi. Justru si Kate ya, Captain Triumph ini yang jadi benar-benar kayak Nazi banget dari simbolnya. Kalau teman-teman sempat lihat di episode 6 dia foto sama anak-anak gitu yang kayak gini, itu kan simbol Nazi guys. Kayak gitu tuh adalah simbol Nazi. Dan di sini dia foto kayak gini. Sedangkan si Chris yang dari dimensi kita gitu nih kayak gini, jempol bapak-bapak, dia sendiri yang wow. Kalau teman-teman nonton film-film yang berkaitan dengan itu pasti udah familiar ya dengan sign-sign ataupun tanda-tanda kayak gini gitu. Dan mengejutkannya itu yang bikin gue kayak gak habis pikir dan tolol banget itu adalah Vigilante guys. Vigilante diam-diam dari jendela ketika Blue Dragon lagi nggak pakai topengnya gitu, kayak lagi ngobrol ditusuk cas. Itu sih momen paling konyol tapi plot twist yang gila itu kayak gitu. Karena memang ya kita tahu sendiri ini Vigilante adalah salah satu karakter favorit gue sekarang di DC, karena memang ini karakter sadisnya gila sih. Dan psikonya tuh gila banget, dan akhirnya temenan sama Chris ya, kita bisa melihat sisi manusianya gitu. Ketika dia ditinggal sama Chris ke dimensi X, dia nangis, itu kan gue kayak haru banget gitu. Dan akhirnya di sini dia maksudnya pengen nolong gitu. Ini memang gila dari awal, memang series Peacemaker-nya banyak banget salah paham yang bikin menghancurkan. Tapi inti yang paling benar-benar bikin kita terenyuh itu adalah dimana ketika si Christopher Smith ini ataupun Peacemaker sadar bahwa bukan dimensinya yang salah, bukan tentang multiverse-nya, bukan si hardcore-nya yang salah, tapi dianya yang salah. Kemanapun dia pergi, mau ke dimensi 9, 10, 12 kayak, tapi kalau selama si Peacemaker-nya yang bermasalah, itu tetap dia kemana-mana akan bawa masalah. Dan dia cuma cocok bertemannya sama orang-orang yang bernuansa gelap gitu, dalam artian yang benar-benar bermasalah, itu kayak Adebayo, Hardcore, Vigilante, kemudian juga John Economos, semuanya kan rata-rata bermasalah di dunia ini. Dan circle ini semuanya circle bermasalah gitu. Dan terutama juga ini yang bikin gue kayak gila sih, seri superhero tapi bikin kayak news kayak banget gitu pas nonton. Dan yang salah satu dialog juga yang bikin gue terenyuh adalah pas si adegan ketika si Adebayo lagi main sama si Judo Master, terus Adebayo bilang bahwa ya meskipun di sini Nazi jelek, tapi kayaknya sama jeleknya nggak sih dengan universe utama kita, walaupun Amerika menang pun tetap chaosnya atau kacaunya tetap sama sih dengan dunia ini. Jadi kayak wow, nyelekit banget gitu, dimana ini kayak singgungan keras, politiknya ada, untuk kita sadar dirinya ada, relate ke semua negaranya ada gitu. Jadi ya menarik banget. Tapi yang gue bener-bener kayak salut banget dengan cerita, landasan-landasan yang diambil sama James Gunn adalah kayak mengambil unsur-unsur rasisme itu kayak dijadikan bahan jadi cerita tuh jadi menarik. Kayak ketika orang kulit hitam gak ada, datang si Adebayo ini dikejar sama orang kulit putih, itu kayak
berani banget man. Itu sama kayak kita kalau di Indonesia tiba-tiba ada sutradara yang bikin Muslim jahat justru menghancurkan negara gitu, tiba-tiba ada satu Kristen misalnya gitu kan, itu jadi kayak bener-bener bisa kacau banget, itu bisa sutradaranya ditangkap gitu. Dan itu yang dilakukan sama James Gunn ya, karena memang Amerika ini negaranya yang bebas. Kayak para konten kreator ataupun sutradara, penulis jadi bebas bikin cerita. Gue sukanya di sana. Dan sebenarnya percakapan antara vigilante versus vigilante itu juga ada banyak banget pengetahuan yang bikin kita meringkas ceritanya. Dimana ternyata ada grup namanya Son of Liberty, dari awal juga diditis ya, dimana dia banyak anggota Son of Liberty yang bawa bom itu. Kemudian juga kalau di komik kan itu perkumpulan dari beberapa superhero dari antar dimensi bersatu, dan ternyata si vigilante ikut di sana, dia anti Nazi juga ternyata. Dan ya ternyata kita ketahui juga Blue Dragon juga anti Nazi. Nah yang menarik adalah Kate di sini kan hampir dibunuh sih sama si Hardcore kan. Lo jangan ngejar-ngejar lagi ya. Tiba-tiba polisi datang, mereka kabur, nggak sempat ngebunuh. Dan kemarahan dari Kate benar-benar terlihat banget gitu. Meskipun memang dimensi versi yang utama udah diambil sama si Argus, gue yakin bahwa Kate akan menemukan cara untuk bisa bertemu sama si Peacemaker. Kan Peacemaker sekarang kayaknya episode 8 dia bakal dipenjara, sedangkan gerbang itu kayaknya si Argus ini lagi main-main. Kalau teman-teman ingat di episode 4 atau 5 kayak gitu sempat ada Reflect Senior itu kan sempat buka email. Itu mereka lagi kayak penelitian untuk dimensi juga, yang selama ini kalau versi Lex Luthor itu kan nggak stabil, yang bikin dunia hampir terpecah yang ada di film Superman. Sedangkan di Peacemaker season kedua ini dengan teknologi alien yang didapat oleh Peacemaker dari dia waktu dia bocil, itu pembukaan gerbang dimensi yang paling stabil, yang bikin si Rick Flag ini bilang wow bagus sekali gitu. Itulah yang dia temukan ya. Jadi nanti di episode 8 gue menduga bahwa Argus ini akan membuka dimensi itu yang membuat Kate bisa mengakses dunia dari dimensi utama dari DC dan akan balas dendam ke Peacemaker. Bayangkan apakah dia nanti bawa Overman, apakah bawa Overgirl. Bayangkan seseram itu, karena memang James Gunn bebas mau gunain karakter apa aja, karena memang si Supergirl juga di proses syuting Peacemaker udah siap, udah latihan training untuk syuting Supergirl. Bisa aja nanti ada Supergirl, ada Superman juga. Kalau di BTS sudah ada ya si Peacemaker ketemu sama si Superman, apakah ada apa enggak nanti ya kita lihat aja, karena memang udah set up cerita Man of Tomorrow ada di Peacemaker season kedua, pasti bakal bersangkutan dengan kisah utama dari DC Universe kan. Jadi kita lihat aja ke depannya. Untuk sekarang nggak ada yang aneh ya pembahasan dari episode 6-7, kita lebih fokuskan tentang dimensi yang Nazi itu beneran. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Chris ternyata sadar, yang akhirnya memberikan alat atau teknologi dimensi itu ke Argus. Dia ditangkap, teman-temannya selamat di sana gara-gara penyelamatan dibohongi gitu. Mereka berusaha untuk membawa saya kembali gitu. Akhirnya diselamatkan. Ya, ke depan ini makin seru banget guys. Kayaknya itu saja pembahasan kita terkait dengan episode 7 dan juga 6 tadi. Jadi kita ringkas saja. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau punya bahan diskusi atau punya penjelasan menarik terkait dengan Peacemaker ini atau dengan X itu atau dimensi X itu, silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video pembahasan Peacemaker minggu depan.